Kemarin adalah akhir bab terkait al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Lalu kemudian bab terakhirnya adalah ghibthah, yakni ghibthah ini semacam iri tapi yang baik. Kalau hasad itu adalah iri dengan kita menginginkan nikmat pada orang lain dan orang lain itu tercerabut dari nikmat tersebut. Ini ya, itu hasud. Jadi kalau hasud itu kita menginginkan nikmat orang lain, yang orang lain itu nikmatnya pindah ke kita. Kalau ghibthah, kita menginginkan nikmat tersebut tanpa nikmat tadi hilang dari orang lain. Inilah ya. Ghibthah itu adalah orang lain yang punya harta dan ahli sedekah, kita pun pengen memiliki nasib yang sama. Kalau hasad adalah harta orang lain kita inginkan dan jane sing pantes ki aku. Nah, itu hasad. Kalau hasad dosa, kalau ghibthah ini malah pahala. Di antara ghibthah adalah wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kita ini ghibthah kepada seseorang yang Allah kasih hikmah, kemudian orang tersebut bisa mengamalkannya. Hikmah itu apa? Hikmah adalah sebuah pemahaman-pemahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkait pengamalan ilmu. Pokoknya kemarin sudah kita terangkan lah. Nah, hari ini kita di bab yang berbeda. Al-babus sadis, bab yang ke-6. Fil manhiyatil batinah, di dalam menerangkan tentang larangan-larangan aktivitas batin. Jadi begini Pak, sebagaimana ada perintah-perintah zahir, juga ada perintah-perintah batin. Misalnya perintah zahirnya bernama sholat, perintah batinnya bernama khusyuk. Itu ya umpama. Perintah zahirnya bernama sedekah, perintah batinnya bernama ikhlas di dalam sedekah. Nah, ini selalu bersamaan. Karena kalau hanya perintah zahir tok tanpa kemudian ada penanganan perintah batin, maka manusia ini nanti jadi kayak robot. Jadi kayak robot. Perintah zahirnya mendidik anak, perintah batinnya di dalam hati bernama sayang. Terus ini berdampingan. Perintah zahir itu banyak sekali di dalam Al-Quran, bahasa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah batinnya ada hal-hal yang bernuansa batin. Afala yatadabbarun, afala ya'qilun, afala yatafakkarun. Jadi sing nglakoni adalah sisi batin.
kadang ora ketok wong liya. Tapi bagi Allah ini nggak ada yang tidak ketok, sama kan? Nah, bagi Allah apa yang dilakukan seseorang dan apa yang disimpan di dalam hatinya, ada yang rahasia enggak? Nggak ada. Nah, sama persis. Apa yang terjadi pada fisik seseorang dan apa yang terjadi pada pembicaraan hati, nah, itu sama-sama jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang orang melakukan aktivitas zahir tapi tidak memiliki aktivitas batin, maka menjadi kosong. Jangan bisa bayangkan apabila orang misalkan haji atau umrah, aktivitasnya hanya aktivitas zahir, tidak ada aktivitas batin. Wah, ini yo jan anu kaya wong dolanan. Wong kaji niku. Misalkan melempar jumrah, tidak ada sebuah pemahaman bahwa yang sedang dilakukan adalah sebuah syariat, bahwasanya dahulu Nabi Ibrahim melempar apa? Iblis, kan gitu. Niku ya kaya wong balang biasa. Nah, kan gitu tuh. Sehingga aktivitas batin ini benar-benar menjadi sesuatu yang penting di dalam Islam. Padha kados ngeten, Pak. Pada saat seseorang misalkan, jangankan sampai bertolak belakang antara aktivitas zahir dengan aktivitas batin. Bertolak belakang contohnya ngeten. Saya pernah mencontohkan seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sing nek ketemu karo Sayyidina Umar, wah, muji-muji tenanan. Dia ketemu karo Sayyidina Abu Bakar, Masya Allah, lisannya itu kalau bahasa Inggris the lamis, ya, apa? The lamis. Tapi sementara begitu beliau sahabat-sahabat besar ini lewat, dia bilang sama teman-temannya, gimana sandiwaraku? Kemudian turunlah ayat di dalam Al-Quran. Nah, ini namanya bertolak belakang. Bodoh karo ngelayani tamu tapi nangati ngomong, wong iki maneh. Nah, ini bahaya kalau demikian. Maka aktivitas batin ini menjadi satu pahala tersendiri bila baik, menjadi satu dosa tersendiri bila buruk. Nah, insyaallah. Nah, hari ini kita akan bicara terkait masalah larangan-larangan di dalam aktivitas batin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain, amin. Dalam bab nomor 6, yakni bab larangan-larangan batin. Kok batin toh bahasanya? Ya, ini sebagai istilah lain dari ruh. Istilah lain dari ruh. Kan begini, setiap kita itu dihadirkan di muka bumi ini dengan dua unsur. Kita ini terlahir dalam bentuk jasad, pas 4 bulan di kandungan ditiupkan kepada jasad itu apa? Rohani itu. Dan kita semuanya kan hasil dilahirkan semua tuh ini. Tidak ada yang hasil downloadan atau print-printan, kan tidak ada tuh. Kita semuanya hasil dilahirkan. Bersamaan jasad
ada ruh. Nek jasad tok kira-kira dugi sakniki mboten. Mboten kan? Berarti dua instrumen ini sama pentingnya. Nek ruh tok tanpa jasad toh, wayu gentayangan. Maka harus ada pembahasan, sebagaimana aktivitas zahir ini akan jadi pahala apabila baik, akan jadi dosa apabila buruk, demikian pula dengan aktivitas roh. Kata-kata roh itu pokoknya masih zahir, sesuatu yang selain zahir. Dari situlah Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat sekedar jasad tok sebelum beraktivitas, jasad itu sebelum, wala suwarikum, dan tidak melihat bentuk wajah, walakin yanzur ila a'malikum, tapi Allah melihat amal. Amal kan itu jasad yang bergerak, gitu ya, jasad itu. Wa qulubikum, dan pergerakan hati kalian. Berarti gerak jasad dan gerak hati yang Allah lihat. Sehingga harus ada pembahasan tersendiri. Bon. Dari bab 6 ini wa fihi fusul. Di dalam bab 6 ini ada beberapa fasal. Fasal yang pertama faslun fi ihmalin nadhar. Fasal ini menerangkan terkait nganggurnya penglihatan. Apa? Nganggurnya penglihatan. Jadi ngelihat masih ngelihat, tapi tidak ada makna di situ. Nah, itu termasuk larangan. Termasuk larangan. Kaya wong doplong. Wong napa? Doplong. Doplong bahasa Indonesia ini apa? Hah? Doblong. Apa to? Iya, bahasa Indonesia ini apa? Ya ngowoh. Nah, ini ngowoh. Pokoknya gitulah jenengan paham. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Apakah engkau tidak melihat ya unta bagaimana diciptakan? Kalau orang tidak beriman, yang namanya melihat unta, ya wis unta tok, ya unta. Buntut, ya kan? Kepalane, terus kemudian perut, kaki 4, selesai. Nah, ini enggak. Dikira sudah sampai di situ tok. Tapi bagi orang beriman, Quran ini memberikan perintah, kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Sampai hari ini tidak ada satupun orang yang bisa menciptakan sisi-sisi yang tak terlihat dari unta. Misalkan gawe nyawa mohon mboten saged. Buat otak tidak bisa. Nek fisiknya tok bisa. Tapi kemudian sisi-sisi batinnya tidak bisa. Lah kita sebagai manusia itu tidak hanya disuruh melihat unta terus domblong dikira ini kebetulan gitu. Tidak hanya sampai di situ. Berarti kita disuruh melihat betapa rumitnya, betapa ada kuasa Allah di balik penciptaan unta. Tentu ya ora unta tok, enggak letterlet. Yo sak kambing, segala bentuk hewan yang kita lihat. Dan tidak ada yang Allah ciptakan yang tidak bermanfaat, tidak ada. Semuanya pasti bermanfaat. Nek lu sing takon, terus apa manfaate nyamuk? Kathah manfaate nyamuk niku. Jajal, mumpune dinten niki mulai hari ini nyamuk itu Allah tiadakan di muka bumi. Wah, langsung pengangguran itu puluhan ribu. Pengangguran pabrik obat
Lah iya. Umpama ya. Umpama. Berarti manfaat banget. Insyaallah. Aku nyamuk ketok. Nah, coba misalkan apa yang lebih kecil dari itu, ya, mikroba atau sing jelas-jelas madharat itu, ya tadi itu hewan kecil pokoknya yang jadi penyakit, itu ya manfaat sama. Bisa ndadekke wong biasa dadi profesor ya karena meneliti itu dan sebagainya. Alhasil bagi orang beriman, kalau kepingin mendapatkan pahala besar, maka melihat segala ciptaan Allah itu jangan berhenti di situ. Harus pada bergerilya sampai pada level mengagumi Allah. Lah aktivitas mengagumi Allah mergo melihat ciptaan Allah ini nanti akan terasa pada saat orang tersebut munajat, pada saat orang tersebut itu sama-sama duduk dengan orang lain, tapi di sisi Allah itu besar sekali manfaat. Dari situlah sehingga ada bahasa tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Di riwayat yang lain sitina sanatin. Bertafakur sesaat itu bisa lebih baik daripada 1 tahun ibadah sing ngowoh. Ibadah sing ngowoh atau ndoplong. Gitu. Sehingga hari ini itu orang istilah nganggur. Kalau toh duduk kita sedang merenungi, mentadaburi kuasa Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Tadi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan lihatlah langit, bagaimana langit itu menjadi diangkat oleh Allah tinggi seperti itu dalam pandangan manusia di atas. Insyaallah. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Artinya bagi orang Islam sing terhadap hal-hal yang seperti itu, il jibali, adanya gunung, bagaimana gunung itu diuntuk-untuk karo Gusti Allah sedemikian rupa sehingga menjadi pasak bumi yang kuat. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi oleh Allah Subhanahu wa taala itu digelar sehingga enak untuk kita bangun rumah, sehingga enak untuk kita huni. Ini bukan kebetulan. Yang namanya al-manhiyatil batinah, larangan batil adalah ihmalun nazar. Penglihatan kita, penglihatan kosong itu dilarang. Lah kudune pripun? Ampun, jangan sampai penglihatan kita ini penglihatan kosong, penglihatan yang tanpa mengambil makna, mengambil iktibar, mengambil kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang akhirnya ini menjadi tidak menarik bagi orang sing dino-dino ki ngangklu tok. Ya, enggak menarik banget ini kayak gini. Padahal pahalanya itu besar banget. Sebagaimana aktivitas dohir kita memproduksi pahala untuk akhirat, maka aktivitas batin kita pula bisa memproduksi pahala akhirat yang bisa membeli surga, membeli rahmat Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Dan ini juga tidak menarik bagi orang-orang sing dino-dino sibuk kowe. Sibuk. Ngerti isu, ngerti bengi, ngerti isu mana, ngerti bengi, ngerti isu mana. Halah dadak delok matahari kurang gawean men. Bukan kurang gawean. Ini tuh gawean penting. Lungguh ngrasake nikmatin duwe diparingi bumi, diparingi langit sing masih ramah. Ini aktivitas penting. Ya tegene surah Al-Baqarah misalnya ya. Alladzi ja'ala lakumul arda. Kalau tegene surah Tabarok juga ada. Alladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Terus famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Terus lagi di dalam alladzi ja'ala lakumul arda firasya, ya. Firasya. Allah menjadikan bumi ini seperti hamparan lemek, nah, seperti karpet, firasya. Was samaa bina. Nah, adanya langit itu seperti bangunan, was samaa bina. Terus was samaa bina. Terus wa anzala minas sama'i ma'a, dari langit turun hujan. Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna, terus kemudian fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dari langit itu turun hujan, setelah hujan dari bumi turun tanaman. Nah, dari bumi muncullah tanaman. Setelah menjadi tanaman, nah itulah menjadi rezeki bagi kalian. Maka urip ini janjane mboten usah terlalu sibuk, kersane ada kesempatan mikir-mikir sing kados niki. Tidak usah terlalu sibuk. Juga yang paling bahaya adalah terlalu sibuk batinnya sehingga orang sempat sing kados niki. Padahal kita disuruh ini, benar-benar disuruh. Sampai kata Imam Syafi'i itu demikian. Imam Syafi'i, saya memiliki aktivitas, memikirkan namanya ini rizqul asasi, rezeki basic, rezeki paling dasar. Perpaduan tadi itu bumi, langit, turunkan hujan, keluar tanaman. Satu saja tanaman, namanya kata Imam Syafi'i hadratun. Tanaman itu bernama daun tun. Daun tun ini kalau dimakan oleh ulat sutra, maka akan menghasilkan perputaran ekonomi sutra. Iya. Masya Allah. Kalau dimakan oleh lebah, akan menghasilkan, lebah mengeluarkan apa? Madu. Ini menjadi keramaian dunia tersendiri. Ada ekonomi madu. Kalau dimakan oleh binatang ternak, ini akan menjadi perputaran ekonomi bernama daging ternak. Kalau dimakan oleh kijang, ini masih berkata Imam Syafi'i dalam Ibnu Katsir, dimakan oleh kijang. Kijang itu akan menghasilkan minyak misik, bibit minyak misik yang sangat wangi dan sangat mahal. Beliau masih melanjutkan panjang kali lebar dan kata beliau, jangan dikira aktivitas mikir sing seperti itu ora ono ganjarane. Kuwi iki ganjarane pol gede. Maka nek wong sing terlalu sibuk golek duit, niku biasanya ora ono kesempatan. Utawa sibuk ngangklung. Nah, ini paling bahaya nih. Sibuk
mengeluh. Dadi blas ora ono syukure. Nauzubillahi min. Masih terkait ayat tersebut di dalam tafsir Ibnu Katsir. Suatu ketika Nabi Yahya ketemu sama Nabi Isa alaihissalam. Niki secara umur niku unda-undi. Pak Bu niki kula nek ngaji rotok serius kados niki jenengan ngantuk mboten? Ya Allah. Karena ini memang aktivitas batin kok. Sehingga yang bisa nangkep ya orang yang memiliki kebiasaan aktivitas batin. Sebagaimana surga ini terbeli oleh aktivitas zahir, maka aktivitas batin pun sama. Insyaallah. Sebelum Nabi Yahya sama Nabi Isa, saya kisahkan terkait kisah yang dulu pernah saya sampaikan, Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam. Ini yang pernah saya sampaikan. Biar jenengan tuh mikir-mikir, ternyata sing ngunggahke derajat niku ora mung lungguh nang dhuwur sajadah terus wiridan. Mboten namung niku. Anteng delok langit terus Gusti Allah mantep. Kuwi yo ngunggahke derajat. Wonten nggih. Sing dadekke manusa dadi berkualitas di hadapan Allah, nek ora kepengin nyebut dadi wali ngoten. Dadekke wali, ki ora mung wiridan tok. Mboten usah wiridan napa-napa, tapi kemudian kagum melihat ciptaan Allah. Ini juga membuat seseorang itu dadi wali. Ngoten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahwa sholat sujud niku penting, tapi nek kosong niku nggih kualitasnya rendah. Kosong, pandangan waktu ada saya rendah. Ya Allah. Maka saya kadang-kadang dong pas wayah sholat dalu ngeten sama istri, dia itu sholat repot wiridan, saya sama rampung ke wiridan aku tak wiridan nang jopo. Wiridan apa? Wiridan kaya wong ngalamun delok langit lho, itu ora ngerti lah. Satu kata subhanallah atas kekaguman kepada Allah ini bisa lebih bermakna daripada kemudian subhanallah pengen 1000 tapi tekan wis ping pira iki mau ya ternyata niku insyaallah. Saya mau saya akan cerita tentang Nabi Idris alaihissalam. Karena kita ini tercipta dari dua unsur yang sama-sama punya real ibadah tersendiri. Bahkan nek dipikir jasad niku mandek. Begitu kita mati berhenti jasad. Nek ruh berhenti atau lanjut? Lanjut, maka aktivitas ruh itu juga diperbanyak. Aktivitas ruh jangan maka di sini di antara al-manhiyat sesuatu yang dilarang adalah ihmalun nadhar. Pandangan kosong. Jangan sampai pandangan kosong. Apalagi orang memandang belas. Ya Allah. Jadi jangan dikira kita tidak beraktivitas bernama mikir-mikir itu sesuatu yang biasa. Oh itu luar biasa. Sebagaimana mikir-mikir itu luar biasa bagusnya, memiliki pandangan kosong itu ya luar biasa jeleknya. Lanjut ya. Nabi Idris ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Nabi Idris alaihissalam itu aktivitas paginya itu mung ndeloki matahari. Ya kaya wong kurang gawe ya pancen nggih. Ndeloki matahari. Habis itu beliau kagum kepada Allah. Habis itu beliau berdoa ya kepada Allah untuk malaikat-malaikat yang Allah amanai matahari, menjaga matahari. Andaikan tidak dikersake karo Gusti Allah, matahari apa adanya dengan panasnya, kita kan ya gosong semua toh. Berarti Gusti Allah apik tenan. Dan yang luar biasa lagi sejak awal bumi sampai sekarang, ini malaikat yang jaga matahari itu kan ya ora tahu cidro toh. Mboten tahu cidro. Ya Allah.
tambahi rahmat Engkau ya Allah untuk malaikat-malaikat yang Kau amanai matahari. Nah, dikisahkan kemudian matahari itu malaikat-malaikat yang menjaga terasa sekali lebih nikmat dari sebelumnya. Sehingga bertanya kepada Allah, ini apa ya Allah? Oh, itu tuh doa kawulaku soleh jenengane Idris. Oh, nek ngoten kula nggih bales donga muga-muga ya Idris itu atau Nabi Idris itu tambahi rahmat Engkau ya Allah bisa melihat alam malakut atau aktivitas langit. Sehingga dari situlah Nabi Idris kemudian diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan-jalan kan itu sampai di surga. Sampai situ toh. Lah adapun sing kiai-kiai desa terus nambahi terus sandale keri nanti mirip dari napa sandale keri utawa sengaja di kereki. Aniku kula dereng kertos referensine. Sengaja dikereki terus kemudian kan medun teng donya mleh to. Medun donya terus mboten trimo. Wah, anu kula dunggahke maneh lah. Lah napa sandale ilang. Tak goleki. Seprene wis ketemu napa dereng lah kula dereng kertos niku. Ngeten mawon ben dong pas kiambak mlebu surga ketemu Nabi Idris tanglet timbah pun panggih napa dereng. Masyaallah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Saya lanjutkan. Sekarang kembali lagi ke Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kalau mau setenggane tafsir Ibnu Katsir tadi itu terkait ayat yang baru saya sampaikan di sekitar ayat surah Al-Baqarah ayat 20, 21, 22 begitulah ya. Sehingga ditutup fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu Nabi Isa bilang kepada Nabi Yahya demikian. Wahai Isa, wahai Yahya, wahai saudaraku Yahya. Kan masih sedulur toh, walaupun bukan sedulur langsung. Nabi Isa bin Maryam, Nabi Yahya bin Zakaria dan masih ya, sezaman lah. Nabi Isa bilang demikian, wahai Nabi Yahya, sesungguhnya engkau kan mendapatkan 5 risalah dari Allah. 5 risalah. Kenapa belum engkau sampaikan 5 risalah itu? Atau gini saja wis biarkan saya yang menyampaikan. Kata Nabi Yahya, jangan. Kalau Nabi Isa itu lebih strict gitulah ya. Nabi Yahya jangan. Biarkan saja saya yang menyampaikan. Karena kalau sampai engkau yang menyampaikan saya bisa dapat adab dari Allah. Akhirnya Nabi Yahya lah yang menyampaikan 5 risalah itu. Dikumpulkan itu orang-orang Bani Israel atau sisa-sisa orang Bani Israel lebih tepatnya dikumpulkan. Yang pertama beliau menyampaikan demikian. Risalah pertama dari ayat tadi itu, risalah yang pertama adalah wahai sekalian Bani Israel, dari bahasa fala taj'alu lillahi andada yang depannya diawali dengan bahasa ya tadi itu alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samai ma fa akhraja bihi minas samarat. Niki kon mikir dhewe jenengan wis tau napa dereng? Nek dereng mungkin bikin griya pikiran. Iya ya aku ke urip nang jaman saiki iki jan ora tau request tenan. Kok iya dadi anake bapakku to ya. Ah ya Allah. Kan ngoten to. Cara iso request jadi anake wong sugih ngono ya. Tapi nggih ora mesti apik dadi anake wong sugih sing misale cara jenengan terus dadi anake wong sugih kan ya wonten koron barang to. Wah ya aja lah. Wis bener anake bapak kowe lah wis ngono. Masya Allah. Nah itu Nabi Isa, Nabi Yahya menyampaikan
Wahai sekalian Bani Israel, sesungguhnya Allah telah ngasih rezeki kepada kita. Rezeki kepada kita. Maka jangan pernah fala taj'alulillahi andada, dari mana itu? Maka jangan pernah kalian membuat Tuhan yang selain Allah atau mensekutukan Allah. Haliah orang yang menyembah kepada yang selain Allah padahal Allah sudah memberikan rezeki. Ini persis seperti kalian yang membeli budak, zaman dulu masih usum, membeli budak, terus budakmu kau kasih makan, tapi aneh dia justru bekerja kepada orang lain. Serasa budak wis lah jenengan kada karyawan, yo digaji, tapi malah nyambut gawe ini nanggon wong liya. Niku kira-kira dinapake niku. Pecah kan? Ya Allah. Di antara ya sebenarnya di antara ini rotok sensitif. Maka jangan pernah sampai kita tidak menyembah kepada Allah atau menyembah kepada yang lain, wong Allah sing ngasih rezeki. Nanti ojo-ojo nanti kita dipecat seketika. Masya Allah. Ini risalah yang pertama. Di risalah yang nomor 2, sukailah oleh kalian wahai Bani Israel, kata Nabi Yahya, bersedekah. Karena rezeki yang kau pakai setiap hari itu bukan rezekimu. Ini mengacu pada lafaz wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki yang Allah berikan atau rezeki dari Allah itu orang-orang beriman itu bersedekah. Berarti cuma dididik. Sukailah oleh kalian bersedekah. Karena persis orang yang bersedekah itu persis seperti seseorang yang dia dalam keadaan pas mau dipenggal sebab kesalahan-kesalahan yang telah lalu, kemudian dia mau dipenggal oleh Al-Qujuh, lalu dia berkata, sesungguhnya bolehkah aku menebus kesalahanku dengan seluruh hartaku karena aku telah melakukan sebuah dosa atau sebuah kesalahan. Silahkan. Tiap kali orang bersedekah itu dia persis seperti orang yang menebus atas nikmatnya nyawa. Wah, rezeki yang paling rezeki kan apa? Nggak tahu sih kok telas gitu waktu ini. Risalah ke 3, 4, 5 mencang meleleh. Intinya kita kembali lagi ke tema, jangan pernah memiliki pandangan nomor kosong atau ngowoh utawa nomor doblong, atau tidak ngowoh tidak doblong, sebab jiwa ini kesibukan. Ono sing sibuk mikir target gawean, ono sing sibuk ngangkluh tiap dino kurang terus, jangan sampai. Kemudian kita harus memiliki sebuah aktivitas mengagumi ciptaan Allah yang berujung kepada mengagumi Allah. Nanti akan mulai kerasa. Di sini disebutkan khusyuk itu lebih mudah bagi orang yang sering memiliki aktivitas batin. Contoh misal sekitar jam 10 pagi, niku jenengan wis ngagumi Gusti Allah. Ya Allah, alhamdulillah, iji urip tekan jam 10 iki to ya Allah. Atau pagi ini ya Allah, alhamdulillah masih diberi hidup sampai jam 6 seperti ini ya Allah, ya Rahman Rahim. Begitu seneng, alhamdulillahirabbil alamin, dina iki paringi rezeki. Begitu matahari meledak, masya Allah, matahari metu maneh. Soalnya umpamanya ada orang sugih karuan, sugih pol, tapi rizkul asasi ini Allah cabut, rezeki basic atau rezeki dasar ini Allah cabut. Misalkan tidak ada hujan bertahun-tahun atau wis ora bertahun, matahari ora metu sesasi ngeten mau. Matahari bingung betul, bingung. Atau mataharinya sesasi metu terus ora tahu bengi, bingung maneh. Insyaallah. Jadi Allah itu wis gawe sing kok ngene. Apa ya terus kemudian meh mangan duit kan ora mungkin to. Enggak turut. Masya Allah. Bun. Itu saja, sering-seringlah merenung. Jadi apalagi seumuran panjenengan nek dong pas nunggu jangan sampai ngomong. Begitu jenengan akhirnya ya Allah, berarti engkau ini baik, berarti engkau ini luar biasa, matur suwun ya Allah. Begitu tek
azan zuhur, alhamdulillah. Karena ada bangunan kerinduan kepada Allah sejak jam 10. Begitu azan zuhur niku sing muni mesti alhamdulillah zuhur wayahe ngadep. Sedangkan orang yang jam 10 itu kosong pandangannya, atau terlalu sibuk, atau terlalu kakenan, begitu tek jam 12 azan cepet. Jadi itu dong, karena nggak ada bangunan kerinduan. Maka silahkan membangun kerinduan kepada Allah di luar jam sholat. Nanti begitu jam sholat, insya Allah koyo ketemu kekasih. Al-Fatihah.